Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 program studi arsitektur akan menampilkan presentasi mengenai sirkulasi dan transportasi kota sebagai tugas dari UTS Prodi mata kuliah pengantar arsitektur. Baik, nama kelompok yang pertama Fajar, yang kedua Rangga, yang ketiga Iin, yang keempat Fatima, ya, dan yang terakhir Irianti. Materi pertama akan ditampilkan oleh Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkulasi, pengertian. Sirkulasi adalah prasarana penghubungan vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dan penggunaan dalam sebuah tapak. Sistem sirkulasi menggambarkan seluruh pola-pola pergerakan kendaraan, barang, dan pejalan kaki di dalam dan keluar masuk tapak. Selain itu, sistem sirkulasi dalam tapak juga menghubungkan tapak tersebut dengan jaringan sistem sirkulasi di luar tapak. Elemen perancangan kota sirkulasi menurut Sirpani merupakan salah satu alat paling bermanfaat untuk membangun lingkungan kota. Sirkulasi dapat membentuk, mengarahkan, dan mengontrol pola aktivitas dan pengembangan kota. Ketika sistem transportasi umum, pedestrian, dan sistem transit menghubungkan dan memusatkan pergerakan. Terima kasih. Selanjutnya prinsip perencanaan sirkulasi. Kualitas hal-hal yang dipertimbangkan adalah tempat asal dan tujuannya dihubungkan sistem-sistem di sekitarnya, topografi, iklim, waktu tempuh, kepadatan pengguna, infrastruktur pendukung, dan detail perencanaan sirkulasi tersebut. Estetika. Sebuah jalan dapat dibuat lebih menarik dan tidak menonton dengan pengaturan rute, pengaturan pencapaian bangunan, serta pengaturan pemandangan dan vista. Ketepatan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah letak tikungan, cabangan, kecurangan, serta lokasi titik-titik pusat yang dilalui jalur tersebut. Pengendalian titik-titik pencapaian. Semakin banyak terdapat persimpangan dan semakin berdekatan letaknya satu sama lain akan mengakibatkan risiko kecelakaan semakin tinggi. Oke, selanjutnya materi mengenai transportasi kota. Latar belakang mengenai transportasi kota yakni pertumbuhan populasi penduduk di daerah perkotaan selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di tempat urban, namun diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi. Manajemen transportasi yang tepat akan menghasilkan banyak manfaat seperti berkurangnya polusi, mobilitas perjalanan teratur, lingkungan yang bersih, dan manfaat positif lainnya. Manajemen transportasi yang tidak tepat akan berakibat pada polusi baik udara maupun suara, kemacetan maupun kecelakaan. Oke, yang selanjutnya. Pengertian dan tujuan transportasi kota. Pengertian transportasi kota merupakan suatu proses pemindahan melalui jalur pemindahan baik melalui prasarana alami maupun buatan yang terjadi pada wilayah perkotaan. Tujuan transportasi kota mempunyai tujuan yang luas, yaitu untuk membentuk suatu kota di mana kota akan hidup jika sistem transportasi berjalan baik, artinya mempunyai jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintas lainnya. Selain itu, transportasi juga untuk menyebarluaskan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, memperluas kesempatan perkembangan kota, serta meningkatkan daya guna penggunaan sumber-sumber yang ada. Oke, selanjutnya akan ditampilkan oleh Iin. Mulai, Min. Oke.
Saya akan menyampaikan tentang permasalahan transportasi kota dan kebijakannya. Yang pertama, salah satu masalah dari transportasi kota adalah kemacetan. Faktor terjadinya kemacetan yaitu yang pertama, volume kendaraan yang melebihi kapasitas. Yang kedua, tidak tertib berkendara. Yang ketiga, pejalan kaki yang tidak tertib. Yang keempat, kurangnya infrastruktur pendukung. Yang kelima, masyarakat tidak tertarik menggunakan transportasi massal. Yang kedua, yaitu kebijakan transportasi kota. Yang pertama, pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada armada bus kota dengan standar pelayanan minimal. Yang kedua, pengembangan dan peningkatan angkutan umum di perkotaan diarahkan melalui pemanduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota. Yang ketiga, pribadi. Keempat, alat transportasi kota diarahkan pada penggunaan angkutan massal yang berbasis BRT atau jalan rel kereta api. Yang kelima, mendorong pengembangan teknologi untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti electronic road pricing. Yang keenam, mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di kota yang padat, terjangkau, dan efisien. Yang ketujuh, mendorong penggunaan off-street parking atau kantong parkir dan gedung parkir dengan melakukan on-street parking pada jalan-jalan utama di perkotaan. Yang kedelapan, diverifikasi bahan bakar melalui pengembangan bahan bakar gas, biofuel, dan listrik. 9. Pengembangan transportasi kota dengan memperhatikan pejalan kaki dan orang cacat melalui pemberian fasilitas yang lebih aman dan nyaman untuk pejalan kaki. Terakhir, mendorong pengembangan sistem manajemen lalu lintas di perkotaan dengan menggunakan Intelligent Transport System atau ITS untuk kota-kota metropolitan dan area control system untuk kota besar di Indonesia. Itulah permasalahan dan kebijakan transportasi kota. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya terima kasih.